belajar materi kelas 3, tema 4, kewajiban dan hakku, subtema 3, kewajiban dan hakku dalam bertetangga, pembelajaran 1. Tujuan pembelajaran ini sebagai berikut. Orang yang tinggal di dekat rumahmu disebut tetangga. Apakah kamu mengenal tetanggamu? Apakah kamu suka bermain dengan tetanggamu? Sukakah kamu memiliki tetangga? Setiap orang berkewajiban menjadi tetangga yang baik. Kita wajib bersyukur memiliki tetangga yang baik. Jadilah tetangga yang baik. Mari kita baca percakapan Lani dan ibunya berikut. Tetangga baru. Ibu, aku mempunyai teman baru. Sudah hampir seminggu dia tinggal di dekat rumah kita, kata Lani. Bagus sekali, Nak. Kamu pasti sangat senang, jawab ibu. Tentu, Ibu. Ibu guru berpesan sebaiknya kita mengenal tetangga. Mengenal tetangga adalah kewajiban kita. Ya, sambung Lani. Lalu ibu menjawab, betul sekali, Nak. Mereka juga mempunyai hak untuk dikenal. Apakah kamu senang mengenalnya, Nak? Tentu, Bu. Dia sudah kelas 5 SD. Dia pandai menggambar. Sebaiknya kau ajak dia ke rumah. Kenalkan pada ibu. Kenalkan juga pada teman-temanmu. Tentu, Ibu. Terima kasih mengizinkan aku bermain dengannya. Apakah kalimat-kalimat berikut termasuk kalimat saran? Beri tanda B bila benar dan S bila bukan kalimat saran. Beri alasannya. Yang pertama, Ibu, aku mempunyai teman baru. Nah, itu kalimat saran apa bukan, adik-adik? Bukan ya, karena hanya pemberitahuan bahwa aku mempunyai teman baru. Ya, itu hanya memberitahukan, berita ya. Kemudian kalimat yang kedua, sebaiknya kamu mengenal tetangga. Itu kalimat saran apa bukan? Ya, betul ya, benar. Karena berupa anjuran untuk mengenal tetangga. Lalu yang ketiga, mengenal tetangga adalah kewajiban setiap individu. Itu kalimat saran apa bukan? Bukan, karena hanya berupa pernyataan bahwa mengenal tetangga adalah kewajiban individu. Lalu, sebaiknya kau ajak dia ke rumah. Itu kalimat saran bukan? Ya, benar ya. Karena berupa anjuran untuk mengajak tetangga baru ke rumah. Lalu, kenalkan juga kepada teman-temanmu. Nah, itu kalimat saran juga ya. Karena berupa anjuran untuk mengenalkan tetangga baru kepada teman-teman. Selanjutnya, adik-adik diminta memberikan saran pada pernyataan-pernyataan berikut. Pernyataan yang pertama, Lani mempunyai tetangga baru. Lani belum mengenalnya. Apa saranmu? Karena Lani belum mengenalnya, sebaiknya Lani mengenalkan dirinya terlebih dahulu kepada tetangga baru tersebut. Ya, adik-adik bisa memberikan saran yang lain. Tidak harus sesuai dengan apa yang kakak sampaikan ini ya. Yang berikutnya, tetangga Lani baru saja menempati rumah barunya. Dia belum berkenalan dengan tetangganya. Apa saranmu untuknya? Sebaiknya tetangga Lani mendatangi rumah tetangga yang lain dan memperkenalkan diri. Lalu, Lani harus dapat memulai perkenalan. Lani belum tahu cara memulai perkenalan. Apa saranmu? Ya, sarannya sebaiknya Lani mencari tahu cara berkenalan. Boleh bertanya kepada ibu. Kemudian, perkenalkan diri dengan mengucap salam dan menyebut nama.
Lani bertemu dengan Ibu Dayu di jalan. Apa yang seharusnya Lani lakukan? Yang seharusnya Lani lakukan ya, sebaiknya Lani menyapa Ibu Dayu dengan sopan dan ramah. Senangkah kamu mempunyai tetangga? Apa yang seharusnya kamu lakukan kepada tetanggamu? Ya, ini coba adik-adik menjawab sendiri ya. Menjawab secara mandiri karena di sini adik-adik ditanya tentang perasaan adik-adik, apakah senang memiliki tetangga baru? Kemudian menurut adik-adik apa yang sebaiknya adik-adik lakukan ketika memiliki tetangga baru? Lani dan ibunya ingin berkunjung ke rumah tetangga baru mereka. Ibu membuat kue bawang untuk dibawa. Jumlah kue bawang ibu sebanyak 800 batang. Ibu meletakkan kue bawang ke dalam 4 buah toples. Masing-masing toples terisi kue bawang yang sama banyak. Berapa kemungkinan toples yang digunakan? Berapa isi kue bawang di masing-masing toples? Ya, jawabnya banyaknya toples dikali banyaknya kue bawang dalam tiap toples itu hasilnya adalah seluruh jumlah kue bawang ya. Bila ibu membeli 10 buah toples, berapa isi masing-masing toples? 10. Berarti kita menghitungnya karena di situ ada 800 kue bawang, mau dimasukkan ke dalam 10 toples yang masing-masing toples isinya sama banyak. Berarti kita menghitungnya 800 dibagi 10. Gampang ya, 8 dibagi 1 hasilnya 8. Nolnya coret-coret. Ya, berarti hasilnya 0 yang ini tinggal dituliskan ya. Hasilnya adalah 80. Ya, maka masing-masing toples berisi 80 kue bawang. Ingatlah bahwa setiap toples harus terisi kue bawang yang sama banyak. Berikutnya tuliskan kemungkinan lainnya. Jadi kemungkinan yang lain, ada berapa toples, isinya berapa. Dengan jumlah kue bawang semuanya adalah 800 ya. Nah, di sini kita menentukan banyaknya toples. Banyaknya toples kita tentukan dengan bilangan yang habis untuk membagi 800 ya. Kita mulai dari angka yang paling kecil ya, selain 1. Di sini 2. 2 bisa ya untuk membagi 800 ya. 800 dibagi 2, kita hitung 8 dibagi 2 hasilnya 4. Nolnya ada 2, kita tinggal menuliskan 00. Maka setiap toples ini berisi 400 kue bawang. Lalu yang kedua, bilangan yang habis untuk membagi 8 selanjutnya adalah 4. 800 dibagi 4, kita hitung saja 8 dibagi 4, hasilnya adalah 2. Nolnya ada 2, kita tuliskan 00 ya. Berikutnya 5. 800 dibagi 5, kita hitung ya. 8 dibagi 5 hasilnya 1. 1 kali 5 hasilnya 5. 8 kurangi 5 hasilnya 3. 3 dibagi 5 tidak bisa, kita turunkan nolnya. 30 dibagi 5 hasilnya 6. 6 kali 5 30 ya. Ini ada 0 yang belum kita hitung, berarti kita tuliskan saja ya. Jadi hasilnya adalah 160. Kemudian ada 8 ya. Mudah, 800 dibagi 8 tinggal 8 dibagi 8 hasilnya 1. Nolnya kita tuliskan 00. Yang berikutnya 10. 800 dibagi 10, kita hitung 8 dibagi 1, hasilnya 8. Di sini ada 1 0, di sini ada 1 0, berarti kita coret nolnya, cret. Nah, masih ada 1 0 yang belum ditulis, berarti kita tuliskan saja. Maka banyaknya kue bawang dalam setiap toples ada 80.
Dapatkah kamu mencoba kemungkinan lain? Tentukan banyak kue bawang sesuai pilihanmu. Berapa toples yang mungkin digunakan? Berapa banyak kue bawang di dalam setiap toples? Nah, untuk yang ini silahkan adik-adik coba secara mandiri. Buat kemungkinan berapa kue bawang, kemudian buat kemungkinan berapa banyaknya toples dan berapa banyak kue bawang dalam setiap toples. Lani senang mengamati rumah tetangganya. Lani melihat di setiap rumah terdapat berbagai bentuk bangun datar. Bentuk-bentuk bangun datar apa saja yang sudah kamu ketahui? Amati bentuk bangun datar berikut. Warnai dengan warna merah, kuning, hijau, dan biru dengan menggunakan pensil warna. Lani juga mengamati warna-warna cat tembok rumah tetangganya. Lani pun menjadi terinspirasi untuk berkreasi. Lani ingin berkreasi dengan bentuk bangun datar dan warna yang ia lihat. Ia menggunakan kertas gambar, penggaris, pensil, dan pensil warna. Amati gambar yang dibuat Lani. Gambarlah seperti Lani. Berkreasilah sesukamu. Pilih bentuk dan warna yang kamu sukai. Gunakan kertas gambar dan pensil warna. Langkah-langkah membuatnya. Yang pertama, buat garis tepi di sebelah kiri, kanan, dan atas serta bawah pada kertas gambarmu. Lalu, buat lingkaran besar dengan garis tengah sesuai kertas gambarmu. Gunakan jangka atau benda berbentuk lingkaran, bisa uang logam atau yang lainnya. Lalu bagi lingkaran menjadi 2, lalu 4, lalu 8. Gunakan pensil dan penggaris jika diperlukan. Kemudian bagi lingkaran menjadi 16. Kemudian buat garis di ujung lingkaran seperti pada gambar berikut. Warnai gambar dengan warna kesukaanmu. Untuk bekerja sama dengan orang tua, silahkan kunjungi rumah tetangga dengan membawa makanan buatan sendiri. Alhamdulillah, sekian video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Banyak kekurangan kakak mohon maaf. Selamat belajar dan tetap jaga